Candi Borobudur, keajaiban arsitektur dan warisan budaya. Di tengah hamparan hijau dataran Kedu, berdiri megah sebuah mahakarya yang telah melewati perjalanan waktu selama berabad-abad. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur bukan hanya simbol kejayaan arsitektur Nusantara, tetapi juga menyimpan nilai-nilai spiritual dan filosofi kehidupan yang mendalam. Dengan ribuan relief yang menceritakan kisah-kisah Buddha dan ratusan stupa yang menjulang tinggi, Borobudur menjadi saksi bisu kejayaan peradaban masa lalu. Kini, candi ini tetap berdiri kokoh, mengundang dunia untuk mengagumi keindahannya dan memahami makna yang tersembunyi di balik setiap ukiran batunya. Borobudur, yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, merupakan simbol megah, warisan budaya Indonesia yang mendunia. Selain menjadi tempat suci bagi umat Buddha, candi ini juga menjadi destinasi wisata kelas dunia, dan pusat perayaan Waisak yang mempertemukan umat Buddha dari berbagai negara. Ditemukan kembali pada tahun 1814, Borobudur kini berdiri kokoh sebagai situs warisan dunia, meskipun masih menyimpan berbagai misteri yang belum terungkap. Borobudur dikenal sebagai candi Buddha terbesar di dunia, terdiri dari 6 teras berbentuk persegi yang dilapisi 3 pelataran melingkar. Candi ini dihiasi oleh 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, menjadikannya koleksi relief Buddha paling lengkap di dunia. Di puncaknya berdiri sebuah stupa utama, yang dikelilingi 3 lingkaran berisi 72 stupa berlubang, masing-masing menyimpan arca Buddha dalam posisi teratai dengan mudra Dharma Cakra, simbol pemutaran roda Dharma dalam ajaran Buddha. Borobudur berdiri anggun di dataran Kedu, sekitar 40 km barat laut Yogyakarta, dikelilingi oleh panorama pegunungan yang menakjubkan. Keberadaannya diapit oleh Gunung Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan Merapi, serta perbukitan menoreh, semakin memperkuat aura sakral candi ini. 2 sungai besar, Sungai Progo dan Sungai Elo, mengalir di dekatnya, mencerminkan keharmonisan antara alam dan spiritualitas. Tidak jauh dari Borobudur terdapat 2 candi lainnya, yakni Candi Mendut dan Candi Pawon, yang membentuk garis lurus dengan Borobudur. Menurut cerita setempat, ketiga candi ini dahulu dihubungkan oleh sebuah jalan batu yang dihiasi pagar di kedua sisinya, meskipun bukti fisiknya belum ditemukan. Para ahli meyakini bahwa ketiga candi ini memiliki hubungan ritual yang erat, terlihat dari kesamaan arsitektur dan detail hiasannya. Di sekitar Borobudur juga ditemukan berbagai peninggalan kuno, seperti tembikar berupa periuk dan kendi, yang menunjukkan bahwa pernah ada pemukiman di sekitar candi ini. Benda-benda bersejarah tersebut kini disimpan di Museum Karmawi Bangga Borobudur. Selain itu, di dekat Candi Pawon ditemukan reruntuhan Candi Banon, sebuah candi Hindu yang dahulu menyimpan arca Dewa Siwa, Wisnu, Brahma, dan Ganesha. Sayangnya, karena kurangnya batu asli, rekonstruksi candi ini tidak memungkinkan, dan arca-arcanya kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Borobudur dirancang berdasarkan konsep mandala, yang jika dilihat dari atas menyerupai pola bujur sangkar dan lingkaran konsentris, melambangkan kosmos dalam filosofi Buddha. Struktur candi ini terdiri dari 3 tingkatan utama. 1. Kamadhatu, melambangkan dunia nafsu dan keinginan rendah. 2. Rupa Dhatu, melambangkan dunia bentuk tetapi masih terikat oleh rupa. 3. Arupa Dhatu, melambangkan dunia tanpa bentuk yang bebas dari keterikatan materi. Borobudur dibangun dari sekitar 55.000 meter kubik batu andesit dengan teknik interlock yang sangat canggih, mirip dengan balok Lego modern. Sistem drainasenya pun dirancang dengan baik, menggunakan lebih dari 100 pancuran berbentuk kepala kala dan makara untuk mencegah genangan air. Salah satu temuan menarik adalah struktur kaki asli Borobudur yang ditemukan pada tahun 1808, di mana 85 relief di bagian ini menggambarkan hukum karma dalam ajaran Buddha. Berbeda dengan candi lain yang memiliki ruangan pemujaan, Borobudur didominasi oleh lorong-lorong panjang yang mengelilingi tingkatan candi. Lorong-lorong ini digunakan untuk ritual pradaksina, yaitu berjalan searah jarum jam sambil bermeditasi dan merenungkan ajaran Buddha.
Menurut legenda, arsitek Borobudur adalah seorang tokoh bernama Gunadarma, yang konon tubuhnya berubah menjadi perbukitan menoreh setelah menyelesaikan candi ini. Salah satu daya tarik utama Borobudur adalah panel relief yang menghiasi setiap tingkatannya. Relief-relief ini menggambarkan berbagai kisah, seperti Karma Wibangga, hukum sebab akibat. Lalita Vistara, kehidupan Buddha Gautama. Jataka dan Awadana, kisah moral Buddha di kehidupan sebelumnya, serta Gandavyuha, perjalanan Sudana mencari kebijaksanaan tertinggi. Borobudur juga dihiasi oleh 504 arca Buddha dengan berbagai mudra yang mencerminkan ajaran Buddha. Seiring waktu, lebih dari 300 arca Buddha di Borobudur mengalami kerusakan, terutama pada bagian kepala. Banyak dari arca-arca ini yang hilang akibat pencurian dan kini menjadi koleksi museum di luar negeri. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Sebuah teori menyebutkan bahwa Borobudur dulunya dikelilingi oleh danau purba, menjadikannya seperti bunga teratai yang mengapung di atas air. Namun, teori ini masih menjadi perdebatan, karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dulunya berupa perairan. Penelitian geologi tahun 2000, menemukan jejak sedimen yang mengindikasikan adanya fluktuasi air di sekitar Borobudur pada masa lalu. Nama Borobudur pertama kali disebut oleh Sir Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java. Tidak ada dokumen kuno yang mencatat nama ini sebelumnya. Beberapa teori menyebutkan bahwa nama tersebut berasal dari kata Boro, yaitu desa terdekat, dan Budur, yaitu Buddha atau gunung. Ada juga pendapat yang menghubungkan Borobudur dengan istilah Sambara Budara, yang berarti gunung bertingkat-tingkat. Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, pada masa kejayaan Wangsa Sailendra, yang merupakan penganut Buddha Mahayana. Tidak ada catatan sejarah yang secara eksplisit menyebutkan siapa yang membangun Borobudur, tetapi prasasti dan gaya aksara yang ditemukan menunjukkan bahwa pembangunannya berlangsung sekitar tahun 800 Masehi, dan selesai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Borobudur sempat terlupakan selama berabad-abad, terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik. Tidak ada catatan pasti mengenai kapan dan mengapa candi ini ditinggalkan. Salah satu teori menyebutkan bahwa perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur, serta letusan Gunung Merapi menyebabkan Borobudur ditinggalkan. Setelah berabad-abad terabaikan, Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Gubernur Jenderal Inggris, Thomas Stamford Raffles. Ia menugaskan H.C. Cornelius untuk membersihkan area sekitar candi. Pada tahun 1835, pejabat Hindia Belanda melanjutkan upaya pembersihan dan penelitian Borobudur. Sejak itu, candi ini mulai dikenal kembali oleh dunia, dan menjadi salah satu situs warisan budaya paling berharga di dunia. Borobudur bukan hanya sebuah monumen batu, tetapi juga sebuah mahakarya seni, spiritualitas, dan ilmu pengetahuan. Hingga kini, candi ini terus menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran tentang sejarah, agama, dan budaya Indonesia yang luar biasa. Candi Borobudur bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan simbol kejayaan peradaban Nusantara yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berdiri megah di tengah dataran Kedu, candi ini menyimpan nilai-nilai spiritual, filosofi mendalam, dan keajaiban arsitektur yang mengagumkan. Setiap relief, arca, dan struktur yang dibangun dengan presisi tinggi mencerminkan pengetahuan luas tentang kosmologi, seni, dan teknologi pada masanya. Meskipun sempat terlupakan dan tersembunyi di balik waktu, Borobudur akhirnya kembali ditemukan dan kini menjadi salah satu warisan dunia yang paling berharga. Keberadaannya tidak hanya menginspirasi umat Buddha dalam menjalankan ajarannya, tetapi juga menarik perhatian wisatawan, arkeolog, dan pecinta sejarah dari seluruh dunia. Keindahan dan misteri yang masih menyelimutinya menjadikan Borobudur sebagai situs yang terus dikaji dan dihormati oleh banyak pihak. Seiring berjalannya waktu, tantangan dalam pelestarian Borobudur semakin besar.
Perubahan lingkungan, aktivitas manusia, serta dampak zaman menuntut perhatian lebih dalam menjaga keutuhan candi ini agar tetap berdiri kokoh untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, upaya konservasi dan edukasi menjadi kunci agar Borobudur tetap menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu dan sumber inspirasi bagi masa depan. Borobudur bukan hanya batu dan relief yang tersusun rapi, melainkan warisan tak ternilai yang mengajarkan kita tentang ketekunan, kebijaksanaan, dan keharmonisan. Sebuah mahakarya yang tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Melalui pelestarian dan pemahaman yang lebih dalam, Borobudur akan terus hidup, menerangi generasi mendatang dengan kisah dan maknanya yang abadi.